Menurut gua salah satu tanda bahwa seorang trader atau investor itu jago adalah ketika mereka punya watchlist atau daftar beberapa instrumen, mau itu saham, kripto, forex, gold, atau apapun yang lagi mereka pantau. Dan ada satu indikator yang menurut gua bisa banget ngebantu kita nyusun watchlist dan menentukan titik entry. Fakta uniknya, indikator ini punya 80% win rate. Kira-kira apa indikatornya? Gue bakal bahas di video ini, so pastiin kalian nonton sampai selesai. Gimana? Masih pada inget gak nih seri belajar analisa teknikal yang udah 4 video? Jadi video ini adalah video yang kelima ya. Yang pertama itu kita belajar tentang support resisten, yang kedua itu kita belajar tentang chart pattern, yang ketiga kita belajar tentang Fibonacci, yang keempat kita belajar tentang MA, Moving Average, dan ini adalah video yang kelima. Buat teman-teman yang belum nonton bisa ya, klik link yang di atas, atau bisa juga langsung masuk aja cari playlist diskusi investasi yang judulnya Belajar Analisa Technical. Karena di situ udah lengkap banget ya step by step mulai dari basicnya. Menurut gua itu penting dulu ya buat teman-teman kuasai sebelum kita maju ke seri yang kelima ini. Karena di video yang kelima ini kita akan bahas sebuah development dari moving average yang lebih advance, yaitu MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Nanti gue bakal jelasin apa definisinya, tapi kita akan flashback sedikit ya ketika kita ngomongin MA itu adalah rata-rata bergerak atau moving average. Artinya harganya itu akan dirata-ratakan tergantung MA berapa yang kita pakai. MA 20 berarti 20 hari terakhir gitu misalkan. Atau kalau pakai candle jam berarti harga rata-rata 20 jam terakhir. Nah, di sini kita masih akan pakai data yang kurang lebih sama, tapi kita nggak usah repot-repot untuk setting angkanya kayak yang teman-teman nonton di episode sebelumnya. Kita tinggal klik aja ya, pencet di atas kalau misalkan teman-teman sering buka chart pakai TradingView, tampilin aja indikator, terus nanti teman-teman search aja ketik MACD, nah itu dia. Gimana cara pakainya? Gue bakal jelasin. Tapi sebelum masuk ke contoh chartnya, kayak biasa gue mau teman-teman ngerti dulu dasar basic teorinya. So, gue bakal jelasin 3 kegunaan dari MACD. Yang pertama adalah membantu kita supaya bisa ngelihat tren lagi downtrend atau lagi uptrend. Seandainya trennya udah kelihatan lagi downtrend nih misalkan, berarti action yang bakal kita lakukan adalah apa? Sell atau ngejual. Sebaliknya kalau misalkan kebaca trennya ternyata lagi naik, nah itu kita bisa mulai siap-siap untuk pasang buy atau pembelian karena targetnya masih di atas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga bisa ngebantu kita bukan hanya ngebaca uptrend downtrend, tapi bisa ngelihat momentumnya itu seberapa kuat. Contoh nih ya, misalkan price action higher high, higher low. Nah, secara teori kita sebenarnya udah tahu bahwa ini adalah uptrend. Terus kalau misalkan lower low, lower high, ya kita tahu itu adalah downtrend. Tapi uptrend dan downtrendnya itu ada ukuran momentumnya. Ya, pasti sering banget kan kita lihat udah uptrend, tapi kita masih ragu, nggak berani beli, nggak berani buy karena takutnya turun. Nah, dengan bantuan MACD ini kita bisa lihat momentumnya. Jadi seandainya lagi uptrend tapi momentumnya nggak kuat, ya udah kita wait and see dulu. Begitupun sebaliknya, ketika lagi downtrend tapi kelihatannya nggak kuat, ya udah kita jangan sell dulu. Kita tunggu aja sampai dia reversal, mungkin kita bisa jadi buy. Atau ketika nanti momentumnya menguat, kita bisa sell. Ini ngebantu banget. Lalu yang ketiga dan yang paling penting menurut gue dari kegunaan MACD adalah ia ini bisa menentukan kapan kita harus entry. Yes, jadi gue punya satu indikator atau satu tanda yang selama bertahun-tahun udah gue pakai. Ketika tanda ini muncul, maka gue akan melakukan action buy atau sell. Kira-kira gimana cara ngebacanya? Ayo ya, kita langsung masuk aja ke chartnya. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya ya, supaya teman-teman bisa belajar langsung. Gue buktiin pakai chart sendiri, gimana pergerakan selanjutnya. Nih, kalian bisa nilai sendiri ya. Dan saham yang akan gue pakai adalah saham Astra. Ya, pasti teman-teman udah sering nonton juga ya pembahasan tentang Astra, tapi ya teman-teman boleh nonton video Astra yang gue bikin, di mana waktu itu gue bener-bener call buy Astra ketika di bottom menggunakan metode ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, gue bakal langsung tampilin aja ini chart daily
ya, satu candle satu hari. Dan buat teman-teman yang belum paham gimana cara munculin MACD-nya, teman-teman tinggal klik aja nih ya, indikator di sini, pencet aja MACD gitu ya, ketik aja, nah pilih yang paling atas ini, tek, udah selesai, boom, nanti muncul di bawah kayak begini. Oke, gampang banget ya nampilinnya. Udah, ini nggak usah di-setting-setting, pakai kayak begini aja. Dan langsung aja gue contohin kenapa waktu itu gue bisa call Astra ketika di bottom sini, di 4.000-an. Nggak percaya, nonton aja, videonya ada tuh ya di YouTube gue. Nah, gue inget banget waktu itu ketika Astra turun dari harga 6.000, ini turun nih banyak banget yang ngehujat, banyak banget yang bilang kayak prospeknya payah lah, susah bakal recover, bisa ke 2.000. Gue nggak percaya ya, karena gue punya analisa sendiri. Nih, teman-teman bisa lihat, oke? Ketika Astra ngebentuk swing high di sini, nih ya, gue tulis ya, swing high, ya. Di sini emang udah kelihatan dia bakalan turun, gitu ya, karena ada double top di sini nih, tuh, double top kan, double top turun, oke? Selesai dong, biarin turun, nggak apa-apa, ya udah bagus, dapat harga murah kan. Terus dia nggak bentuk apa? Dia nggak bentuk low di sini, lower low, oke? Ya di sini ya, oke. Terus apa lagi? Di mana lagi? Lower low lagi. Di sini dong, lower low. Oke. Terus di mana lagi? Di sini lower low. Tapi di lower low yang ketiga dia mantul. Nah, pertanyaannya, tahu dari mana dia bakal mantul di sini? Nih, gue jelasin. Oke. Yang pertama, teman-teman bisa lihat MACD yang di bawah sini, ya. Ketika ya harga membentuk lower low, oke. Dan MACD-nya juga membentuk lower low. Tuh, sama persis kan? Nih, LL ya, sini. Terus di sini juga lower low. Terus di sininya juga lower low. Tuh, oke? Lower low, lower low. Ini lower low, lower low. Artinya apa? Momentum turunnya masih bakalan kuat karena sejalan dengan market structure-nya. Antara chart harganya dengan chart MACD-nya ini sejalan, sama-sama lower low. So itu menunjukkan market structure yang masih bakalan turun. So kita beli atau enggak? Jangan, kita tunggu. Ya, karena kan mau harga lebih murah dong. Kita tunggu. Ternyata bener, walaupun dia sempat mantul, dia nggak bentuk lower low lagi nih yang di sini di tanggal 7 Juni. Oke. Nah, sekarang teman-teman evaluasi lagi. Ketika dia ngebentuk lower low secara harga di sini, nih lower low ya. Ini garisnya gue ganti ya, warnanya jadi kuning ya, biar beda. Tuh, lower low. Teman-teman lihat di sini MACD-nya tidak membentuk lower low loh. Tuh, boom. Malah ngebentuk apa? Namanya higher low. Di sini higher low. Padahal harganya lower low, tapi MACD-nya tuh, lihat ya. Tuh, perbedaan pergerakan harga dengan MACD ini yang kita sebut sebagai divergent. Padahal MA kan moving average ya, rata-rata harga. Harganya turun, tapi MACD-nya tidak turun, tidak lower low. Ini namanya divergence. Ya, apa yang terjadi? Teman-teman lihat nih contekan. Tek, gue munculin tuh. Ya, di chart yang atas ya, teman-teman bisa lihat ini adalah regular bullish divergence, di mana ketika harga membentuk lower low, MACD membentuk higher low. Berbeda. Dan apa yang terjadi karena namanya bullish divergence, maka entry masuk ke kapan? Masuknya pas di sini nih teman-teman lihat nih. Sini kan confirm nih. Tuh ya, lower low ya. Divergence nih, di sini juga terjadi divergence. Entry-nya kapan? Entry-nya teman-teman lihat MACD-nya. MACD-nya udah nge-swing nih, higher low, entry-nya di sini. Nanti teman-teman bakal dapat harga ini nih, 4.000-an kecil nih, 4.200, 4.300. Itu dia triknya kenapa gue bisa call Astra waktu itu di harga bottom-bottomnya. Dan sekarang udah 5.200. Yang artinya, coba ya, sudah cuan sekitar 22% di saham big caps ya. Hanya butuh waktu 96 bar ya, beberapa bulan lah, 135 hari ya, kayak berapa berarti 4 bulan 5 bulan ya, ditambah dengan dividennya 100 tuh ya, 98 bagi 40, 3% lah, 3%-an lah ini ya. Jadi cuannya 22%, dapat dividen 3%, 25% cuannya. Cuma dengan pakai MACD ini ya.
Ini di saham nih, ini rahasianya nih. Ini boleh teman-teman catat, ya bolehlah di subscribe ya. Kalau misalkan metodenya udah semantap ini. Next ya, kita lanjut coba ya. Bisa gak nih dipakai di instrumen lain? Gue pakai contoh Bitcoin lah selanjutnya. Kita lihat. Nah oke, contoh selanjutnya kita akan pakai Bitcoin dengan time frame candlestick 1 jam. Nah ini membuktikan bahwa MACD ini bisa dipakai di berbagai instrumen. Kalau tadi kita udah bahas di saham, sekarang kita pakai di kripto dengan time frame yang lebih pendek. Kalau tadi daily, ini 1 jam. Ya ini untuk trading santai lah ya, harian gitu. Nah, gue mau kasih lihat teman-teman semua chart Bitcoin yang terjadi dari 7 September, swing low yang di sini, sampai swing high yang ada di 28 September. Oke, ini yang gue tandain dulu ya. Dia nggak bentuk low di bawah sini. Oke, terus dia nge-swing nih, nge-swing puncuknya di sini nih, atasnya. Oke, apa yang terjadi dengan MACD-nya? Oke, di sini ya, MACD gue udah tampilin di bawah. Oke, sekarang dia kan naik nih. Berarti dia sini dibikin higher high dong, di atas sini. Ya dong, di sini. Dia bikin apa? Higher low. Oke, lanjut ya. Terus, higher high-nya kebentuk lagi di sini. Oke, higher low-nya kebentuk lagi di sini. Oke, terus ada lagi nih, higher high selanjutnya. Dia kebentuk di sini nih, di pucuknya di atas. Nangkep dong sampai sini? Seharusnya logikanya ini bakalan lanjut naik dong. Ya kan? Karena kan market structure-nya jelas nih, higher high, higher low, terus-terusan gitu. Tapi mungkin di sini teman-teman sudah mulai ragu ketika ngelihat di sini ada resisten juga nih. Tuh. Teman-teman lihat ya. Di kiri sini kan ada resisten nih. Nah, dia udah naik sampai ke resistennya. Berarti di sini bisa jadi teman-teman muncul keraguan. Apakah mantul atau lanjut naik gitu kan. Nah, dengan MACD ini kita tuh bisa ngelihat momentumnya masih kuat atau enggak buat naik. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat sini. Gua tampilin ya garisnya, oke? Teman-teman bisa lihat, yes, memang secara harga dia membentuk higher high dan higher high nih berhasil di sini ya. Karena ini masih market structure uptrend nih, masih bagus. Oke? Garisnya gue ganti deh warnanya deh, biar warnanya lebih jelas. Warna merah lah ya, warna merah. Oke, warna merah tebelin. Oke, tuh. Ya, kelihatan nih strukturnya. Masih jadi, oke? Kalau misalkan teman-teman udah nonton episode yang sebelumnya, teman-teman tahu MA itu harga rata-rata bergerak, berarti seharusnya MACD kan moving average convergent divergent, masih ada MA-nya. Harusnya kalau harganya higher high, maka MACD-nya higher high dong. Karena kan MA itu rata-rata dari pergerakan harga. Nah, tapi lihat apa yang terjadi sama MA-nya. Ya, MACD-nya ternyata ngebentuk lower high. Lihat ya, dia di sini bikin higher high, bener. Oke, di sini tinggi nih. Tapi selanjutnya higher high, di sininya lower high. Oke, apa yang terjadi? Ini namanya divergence atau perbedaan antara harga dengan MACD. Harganya nggak bentuk higher high, tapi MACD-nya higher high, lower high. Perbedaan inilah yang namanya divergence. Yang kalau kita lihat contekannya, ini namanya apa? Regular bearish divergence. Ya, jelas ya, kelihatan nih. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu nih namanya bearish divergence, mau itu regular, mau itu hidden, maka kemungkinan besar targetnya bakalan turun. Ya, dan lihat apa yang terjadi, higher high di sini, tapi karena momentumnya nggak kuat, harganya drop. Dari atas ini, drop ke sini. Boom, ya. Ketika terjadi ini, teman-teman entry-nya kapan? Entry-nya pas dia confirm di sini nih, lower high. Ya, nggak kuat kan? Berarti momentumnya nggak kuat. Nah, teman-teman short berarti di atas ini tuh. Lurus kan? Sejajar kan? Nih, ketika ini terbentuk, short di sini. Dapat short harga pucuk, sell harga pucuk. Dia harganya turun, teman-teman cuan. Segampang itu aja. Oke, nggak percaya? Kita next lagi, move lagi. Kita bakal pakai gold ya selanjutnya biar teman-teman yakin. Oke, next ya, lanjut ya. Sekarang kita pakai instrumen yang beda lagi. Kita pakai gold, kita pakai XAU ya. Dengan time frame yang lagi-lagi beda. Gue pakai 5 menit. Kenapa? Ini gue buktiin bahwa MACD ini yang gue kasih tau di sini ini bisa dipakai untuk trading jangka pendek ya, bahkan cuma jam-jaman. Kita lihat ya. Nah, di sini kita bakal pakai chart yang paling baru. Ya, gue syuting ini di akhir bulan Oktober. Kita pakai chart yang baru aja kemarin ya, 24 Oktober. Dimana ya teman-teman bisa lihat di sini dia ngebentuk swing low di sini. Oke, gue tulisin dulu ya. Ini adalah low-nya ya. Oke, fix, sip. Terus dia naik dong.
Oke, dia naik, tapi ngebentuknya apa? Lower, high, betul. LH. Terus, dia bikin lagi. Oke, dia geser lagi nih ke bawah sini. Lanjut sini. Nah, ini namanya apa? Kalau di sini low, di sini lower low, betul, LL. Low-nya, lihat ya, lebih rendah dibanding low yang di sini. Maka, ini bisa dibilang sebagai downtrend. Dia bakal lanjut turun. Harusnya, nih kita lihat ya, gini kan, tuh, low, di sini ada low, tapi di sini lower low, ya. Secara market structure, ini kan lower high. Di sini lower high juga dong. Udah 3 kali malah, di atas ini lower high juga, tuh. Berarti seharusnya secara market structure ini lanjut turun. Tapi apa yang terjadi? Kenapa dia naik? Nah, teman-teman lihat di sini, di bawah. Lower low secara harga. Tapi secara MACD, boom. Apa namanya? Higher low, HL, ya. Jadi, higher low, HL, ya. Lagi-lagi kita ketemu divergence. Nah, ini kalau teman-teman lihat contekan, ini namanya regular bullish divergence. Karena namanya bullish, berarti kita bisa lihat yang tadinya market structure-nya lagi turun, tapi karena ada regular bullish, turunnya ini momentumnya udah nggak kuat. Berarti sebentar lagi dia bakalan mantul. Apa yang terjadi? Lihat selanjutnya, mantul. Tuh, boom. Dia breakout juga. Nih kan misalkan kita gambar begini nih, tuh. Set naik ya. Artinya apa nih? Kalau misalkan teman-teman mau entry-nya bakal di sini dong. Karena momentum di sini bertepatan sama higher low di sini. Oh, di sini kita sudah bisa notice nih, ini lower low, tapi di sini higher low. Entry ini di sini fix. Nah, teman-teman dapat di sini buy, beli. Terus apa yang terjadi? Naik. Boom. Selesai. Segampang itu. Teman-teman tinggal cari. Ya pokoknya harus sabar aja. Lebih sabar sampai ketemu konfirmasi. Kira-kira udah tanda-tanda mantul, 2-3 candle, hajar. Nah, gue udah buktiin nih, di saham bisa, di kripto bisa, di forex, di gold bisa juga. Mantap emang MACD ini. Nah, jadi gitu ya penjelasannya. Sebenarnya ada satu catatan atau satu contekan yang selalu gue pakai dan akan gue tampilin di sini ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Ketika pergerakan harga dan MACD menunjukkan adanya bearish divergence, mau itu regular divergence atau hidden divergence, pokoknya kalau dia bearish divergence, maka itu adalah signal yang pas untuk melakukan sell. Ya, artinya dia bakalan turun. Sebaliknya, ketika harga dan MACD membentuk bullish divergence, mau itu regular atau hidden divergence, itu adalah momentum yang baik untuk kita entry dan buy. Ya, tapi penggunaannya kalau misalkan teman-teman lihat di chart ini cuma ada 2 pucuk dan 2 lembah. Itu sebenarnya udah bisa dibilang dia bullish divergence atau bearish divergence. Tapi ketika muncul cuma 2, biasanya gue personally belum akan melakukan action. Tapi seandainya sudah terbentuk 3 kali swing, artinya 3 kali gunung, ya 3 kali lembah, ya itu baru gue akan melakukan action. Ya, intinya apa? Intinya, gue menunggu signal yang lebih confirm. Karena kadang-kadang ketika dia terbentuk 2 gunung, 2 lembah kayak yang digambar ini, dia tuh masih cukup sering membentuk lembah ketiga atau gunung ketiga, ya. Dari bertahun-tahun gue backtest, terutama di saham-saham Indonesia yang big caps dan juga kayak Bitcoin, kayak Ethereum yang market cap-nya besar, itu masih sangat mungkin terbentuk 3 gunung atau 3 lembah. Jadi gue menunggu konfirmasi yang lebih jelas. Yap, benar, sesimpel itu. Dan buat teman-teman yang nanyain gue trading pakai apa, untuk sekuritas, untuk saham, gue tuh punya beberapa sekuritas. Karena strategi gue itu beda-beda ya, kayak gue tuh punya 3. Yang pertama untuk investasi jangka panjang, yaitu ada sekuritas sendiri, yang ada saldonya sendiri dan gue nggak otak-atik gitu ya, sahamnya biasanya saham-saham untuk long term. Terus yang kedua ada swing trading, yang biasanya untuk mingguan dan bulanan ya, ini ngebaca tren, kadang-kadang ngebaca news, ngebaca sentimen, buat laporan keuangan, ini ada portonya lagi sendiri. Dan untuk yang trading jangka pendek, yang harian, itu ada juga. Jadi gue tuh pakai 3 sekuritas. Nah, teman-teman pilih aja preferensi sekuritas yang kalian suka, karena biasanya ini ya preferensi banget ya, ini personal banget. Kadang-kadang ada yang suka UI-nya, tampilannya sederhana, ada yang suka fiturnya lebih lengkap, lebih cepat, yaitu teman-teman bisa atur aja. Tapi biasanya gue pakai 3. Nah, kalau untuk trading Bitcoin, kripto gitu ya, forex, gold, gue pakai Okta.
Ya karena di sini kayak all-in-one apps ya, kita bisa trading semuanya cukup dari satu aplikasi Okta ini. Gua nggak usah repot-repot gonta-ganti aplikasi atau transfer-transfer dana, cukup pakai satu account di Okta ini aja. Nah buat teman-teman yang mau download dan daftar Okta, gue udah drop linknya di kolom deskripsi supaya teman-teman gampang nyarinya. Dan jangan lupa pas teman-teman top up, masukin kode promo belajar 2024 untuk dapetin bonus top up 100%. Jadi seandainya teman-teman top up 2 juta, kalian bisa pakai dana untuk trading sebesar 4 juta. Bonusnya 2 kali lipat. Mantap kan? Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di seri belajar analisa teknikal selanjutnya. Bye-bye.